Aminah Sabtu, sosok Fatmawatinya Tidore. Aminah Sabtu, nama itu masih terdengar asing di telinga. Nama Aminah Sabtu tidak bisa dilepas pisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kisah heroik awal penyatuan wilayah Tidore dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita kenal Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, adalah penjahit bendera merah putih pertama yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia sekaligus pembacaan proklamasi pada tahun 1945, maka Aminah Sabtu, perempuan asal Mareku ini, bisa kita sebut sebagai Fatmawatinya Tidore. Beliau adalah penjahit bendera merah putih pertama di Tidore dan bahkan di Indonesia bagian timur. 17 Agustus 1945 adalah hari di mana Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Namun, 1 tahun setelah Indonesia merdeka, tepat pada tahun 1946, barulah informasi kemerdekaan sampai di Indonesia bagian timur, terutama di Tidore dan Ternate. Aminah muda yang masih berumur belasan tahun waktu itu berprofesi sebagai pedagang. Ternyata ia sering mengikuti perkembangan informasi di radio tentang kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya informasi kemerdekaan tersebut, Aminah terketuk hatinya untuk menjahit bendera Indonesia. Disinilah tempat di mana bendera pertama itu dijahit, tepat di ruang tamu rumahnya sendiri. Pada saat itu kain dan benang sangat susah didapat. Aminah pun mengambil kain merah dan putih milik keluarganya yang sering dipakai dalam ritual tradisional salai jin. Tak ada benang saat itu. Aminah pun langsung mengambil daun nanas, kemudian diambil seratnya, lalu dijadikan benang untuk menyatukan kain berwarna merah dan putih tersebut. Tepat pada tanggal 18 Agustus 1946, usaha Aminah berbuah manis. Rencananya, bendera hasil jahitan tangan Aminah akan dikibarkan di jembatan Residen Ternate. Akan tetapi, penjagaan tentara asing yang begitu ketat membuat niat itu diurungkan. Dan akhirnya, bendera yang ia jahit itu dikibarkan di Tanjung Mareku, tempat yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah Aminah. Bendera tersebut dikibarkan oleh sepupunya Abdullah Qadir dan beberapa pemuda Mareku yang memiliki jiwa patriot. Abdullah Qadir dan kawan-kawannya sempat mendapatkan ancaman dari tentara asing yang waktu itu masih bercokol di Tidore. Namun, tidak sedikit pun mengurangi semangat mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bandera gawa, gengun baso mereka kabe, pusat atau mega radio bolo kabe, radio, radio. Oh dari waktu dia nenek mampu tuh mampu mati, nenek mampu mega tuh ternate. Bawang, sari kain Putih gawa menurut, enggak gena putih sih. buang Dia bolo jin dua, jin biar ada bon na jin marwa. jadi nenek lah jin lah puta bulu se kabaya bulu
gahi bendera kayaknya lama tebene nih. Kau bahaya. Kan waktu dia kan lain saya mau gua. Oh nenek tadi orang nasi simo pulo enak mah jauh enak mah simo si paruda rasi oro enak mah lain nenek koi jadi waktu dia nenek gahi bendera gini nenek takuh pulo gua nenek takuh gua ona geraya nenek pulo ona yang tinggi ini tuh moi mah rasis sekali sultan Haro yang batu ya sultan makudai senene bolu gua nah siap sultan kita terus kita wajib megaya kalau di bawah di Indonesia merdeka lain pasti aku juga bro. terus Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. 71 tahun telah berlalu. Aminah tidak lagi muda dan bersemangat seperti pada waktu itu. Sepupunya Abdullah Qadir telah wafat pada tahun 2009 silam. Di usia yang sudah cukup renta seperti saat ini, sekitaran 96 tahun, Nenek Aminah sang pahlawan perempuan sejati dari Tidore ini sudah tidak dapat melakukan banyak aktivitas lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah sekedar mencuci piring dan menyapu lantai rumahnya. Meskipun hal tersebut sudah dilarang oleh cucunya sendiri. Saya dari dulu sampai sekarang kan dia ini yang terbaik. Memang dia paling mulut itu kadang bicara yang bukan tapi dia ini yang paling baik di sini. Dia kadang kalau macam mama kalau ketemu mama dan papa ada pergi dah, itu dia balik. Tapi dia sendiri yang urus buat orang mulai dari kecil di rumah ini ya. Dia bukan cuma pahlawan untuk negara, tapi pahlawan untuk keluarga sini juga. Kini hanya tertinggal sebuah keikhlasan yang menjadi landasan semangatnya menjahit bendera merah putih. Keberanianlah yang membawanya pada kemenangan hingga saat ini. Ia tidak pernah berharap apapun dari perjuangan itu, kecuali kemerdekaan. Walaupun sejarah tidak mencatat namanya, namun keberanian dan semangatnya mempunyai tempat yang khusus di bumi Pertiwi. Semoga dari bentuk apresiasi sederhana ini bisa membuat banyak orang kenal dengan sosok Aminah Sabtu, Fatmawatinya Tidore.